Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Maqala Rasulullah Nabiyul Karim, ma min ayyamin al-amal salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah jemaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta dalam hati kita meyakini bahwa segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini, pada hari kemarin, dan pada hari-hari selanjutnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan tersebut, kemudian kita terdorong untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mengisi waktu-waktu yang Allah berikan dengan amal-amal saleh semampu kita semuanya. Yang kedua, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berdoa kepada Allah, semoga kelak di yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menggambarkan syafaat itu seperti bantuan dari Allah, atau bantuan di saat kita sedang bepergian di tengah padang pasir. Kemudian qadarullahu, di saat itu perbekalan kita habis, air kita habis, makanan kita habis, tunggangan kita kemudian tidak berfungsi dengan baik, tidak ada harapan kecuali kemudian hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kemudian kita bisa memberikan nilai betapa syafaat itu nanti merupakan hal yang luar biasa, hal yang begitu besar nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya gambaran para ulama ini memberikan kita ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menggambarkan bahwa suatu saat mungkin amal-amal kita kemudian belum cukup untuk menggapai ridhonya Allah. Bisa jadi amal-amal saleh kita belum cukup untuk mengantarkan kita ke surganya Allah, dan disitulah ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan yang sangat mulia,
di bulan Dzulhijjah yang termasuk 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang mulia. Di antara para ulama menyebutkan kemuliaan bulan ini atau 4 bulan itu di antara bulan-bulan yang lain seperti keutamaan Masjidil Haram kepada masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram tentunya tempat yang mulia, tempat yang di situ dicurahkan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak. Nah, kiasnya sama dengan Masjidil Haram adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya adalah bulan Dzulhijjah. Dan kita saat ini berada di 10 pertamanya bulan Dzulhijjah. Insyaallah para ustaz kita juga sudah menjelaskan di antara hadis yang sahih yang kemudian menjadi nasihat buat kita semua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih ahabbu ila Allah." Tidak ada dari hari-hari yang Allah takdirkan kemudian ada amal saleh yang lebih aku cintai atau yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan amal saleh yang dikerjakan oleh hambanya di hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal-amal saleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah adalah amal-amal yang kemudian mendapatkan perhatian khusus karena amal-amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintai sama diterima. Para jamaah, dicintai sama diterima kira-kira tinggi mana derajatnya? Kita berharap semua amal kita diterima. Kita terima. Atau kalau kita menerima kebaikan-kebaikan orang, kita terima. Tapi belum tentu kita mencintai. Namun ketika amal itu dicintai, pastinya amal itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama juga memberikan gambaran ketika amal itu dicintai, berarti sama dengan amal itu diterima. Ditambah lagi ketika amal itu dicintai, berarti amal itu menjadi predikatnya menjadi amal-amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya sunnah, tapi karena dicintai, posisinya menjadi posisi dekat dengan Allah. Amal-amalnya apalagi yang wajib menjadi amal-amal yang dicintai, berarti amal-amal yang kemudian pangkatnya atau derajatnya di sisi Allah itu menjadi naik, begitu. Nah ini salah satu yang kemudian dapat kita renungkan untuk semuanya, menjadi nasihat buat kita semuanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan-amal soleh yang kemudian derajatnya itu dicintai. Di situ meleburkan apakah itu sunnah, apakah itu mandhub, apakah itu wajib, apakah itu kemudian mustahab, semuanya yang kita amalkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini derajatnya naik menjadi amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal yang kemudian kita amalkan dengan niat yang ikhlas, kemudian mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Nabi SAW anjurkan, tentunya amalan itu ujungnya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap amalan juga mempunyai tujuan kita ingin dekat kepada Allah. Kita sholat, tujuannya adalah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca Al-Quran, tujuannya kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersedekah, berinfak,
Tujuannya supaya hati kita terpaut bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita dalam ibadah ini, saat kita menjalankan ibadah, kemudian kita menjadi hamba-hamba yang berusaha untuk taat kepada perintah Allah, dan ujungnya kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Nah, dekat ini bahasa Arabnya adalah qarraba yuqarribu taqarruban ay qurban. Jadi bahasa dari kurban. Sehingga termasuk amalan kurban itu secara bahasa adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esensinya adalah seluruh ibadah. Nah, walaupun dalam bahasa Indonesia kalau kurban itu kemudian menjadi amalan-amalan yang menyembelih ataupun melaksanakan perintah Allah berupa menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum mampu berkorban jadi dengan amalan-amalan saleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang mana inti daripada ibadah itu juga sama, yakni tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang juga kemudian dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kedua anak dari Nabiullah Adam alaihissalam. Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan. Wahai Nabi Muhammad, bacakanlah kepada sahabat-sahabat terkait berita kedua anak Adam yang mereka berdua kemudian berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah, berproses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Habil, karena dia adalah seorang yang mempunyai ternak yang sangat banyak, dia mempersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia mempersembahkan, mengorbankan hewan ternak terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Qabil sebagai gambaran buat kita karena memberikan persembahan yang kemudian tidak ada niat mendekatkan diri kepada Allah, bahkan niatnya seperti ogah-ogahan melaksanakan perintah Allah, yang kemudian Allah gambarkan Allah terima kurbannya Habil, dan kemudian Allah belum terima kurbannya si Qabil. Ini bagian daripada ayat-ayat yang kemudian dibacakan oleh Nabi kepada umatnya, kepada kita semuanya saat ini untuk diambil pelajaran. Artinya segala ibadah yang kita lakukan, maka jangan sampai tujuannya kemudian lain. Jangan sampai tujuannya selain Allah. Jangan sampai tujuannya kemudian tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai tujuannya malah menjauhkan kita dari Allah. Jangan tujuannya hanya kemudian mohon maaf, hanya ingin mendapatkan satu ucapan, satu kata-kata yang itu kemudian tidak mengangkat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis di atas merupakan motivasi buat kita semuanya bahwa makna daripada amal yang dicintai oleh Allah, tentunya kita ingin kemudian berusaha semaksimal mungkin, baik dengan cara kurban, menyembelih, ataupun dengan cara amalan-amalan soleh yang kita kerjakan dengan tulus ikhlas, dengan tujuan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal kemudian dibagi, kita saat ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 6 hari lagi gitu-begitu. Tidak sampai ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi. Salah satu amal-amal yang insya Allah bisa kita motivasi lagi, amal yang menjadi 3. Amal yang sifatnya fisik, sholat, qiraatul Quran, kemudian beramal soleh yang lain. Kemudian amal yang sifatnya itu harta, infak,
sedekah, termasuk infak, kemudian kepada keluarganya sendiri, kepada orang tua dan seterusnya. Kemudian yang sifatnya fisik dan harta. Yang fisik dan harta ini oleh para ulama menyebutkan itulah kekhususan ibadah haji. Ibadah haji itu kemudian menggabungkan antara ibadah fisik sama ibadah harta. Dan ketiga amalan ibadah ini, baik itu amalan fisik yang berupa ucapan, berupa tindakan, baik amalan harta maupun amalan fisik dan harta, dibungkus semuanya dengan niat yang menjadi bagian daripada amalan hati. Niat ini bagian amalan hati yang juga penting. Seluruh amalan, baik dari amalan fisik, amalan harta, amalan fisik dan harta, dibungkus dengan baik, diniatkan dengan baik, dengan amalan yang berupa amalan hati yang niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita yang beda di 10 malam terakhir bulan Ramadan sama 10 hari Dzulhijjah, itu bedanya mungkin hanya di puasa. Nah, kita secara semangat insya Allah dari para ustaz-ustaz kita juga kemudian memberikan motivasi. Saat ini Masya Allah dengan kemajuan teknologi kita bisa diingatkan oleh nasihat-nasihat singkat dari media sosial yang kemudian kita ikuti, yang itu mendorong kita juga untuk Masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya mengisi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, mungkin yang berbeda hanya puasanya saja. Mungkin kalau puasa sama-sama puasa di siang harinya, begitu bisa jadi agak mirip dengan 10 akhir bulan Ramadan. Siangnya mungkin masjid juga antara orang-orang tidak makan siang karena pada puasa, mungkin bisa jadi sama seperti 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya ini bagian daripada kita sama-sama boleh ikhtiar untuk bisa memperbaiki amal-amal kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada satu hari yang mana lebih ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang namanya Yaum Arafah. Dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "aktsar min al-'atiqullahu bihi 'abdan min an-nar min yaumi Arafah." Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu bihi 'abdan min an-nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan seorang hamba dari neraka, membebaskan seseorang hambanya dari api neraka. Tidak ada yang lebih banyak Allah merdekakan melebihi yang Allah merdekakan pada hari Arafah. Artinya ada nanti ayat-ayat yang terkait tentang amal-amal yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Di antara keterangan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Yaum Arafah, pada hari Arafah itu Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hambanya dari api neraka lebih banyak dibanding dengan hari-hari yang lain. Nah, tentunya ini jatuh insya Allah kepada hari Selasa begitu ya, Senin Tarwiyah, Selasa ke depan itu Arafah, atau Yaum Arafah ketika orang-orang sedang wukuf di Arafah. Nah, ini tentunya salah satu motivasi dan juga peringatan buat kita untuk kemudian bisa beramal soleh lebih banyak pada hari itu, berdoa yang lebih banyak pada hari itu. Kekhususan pada hari Arafah adalah kita berdoa kepada Allah dengan lebih banyak, sehingga menjadi peluang kita untuk kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin berpikir, ma makna al-'atiq min Allah minan nar. Kita mungkin akan mendalami apa makna dibebaskan ini. Apa makna dibebaskan oleh Allah dari api neraka ini? Al-'atiq yang pertama para ulama menyebutkan maknanya adalah al-ib'ad. Maknanya adalah menjauhkan.
dalam sebuah ayat Ali Imran ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari faqad faza. Dan barang siapa yang dipalingkan, dijauhkan dari api neraka, maka dialah orang-orang yang beruntung. Maka sungguh dia termasuk orang yang beruntung. Maka makna daripada itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka ini maksudnya adalah dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Yang kedua, maknanya adalah an-najah. An-najah artinya adalah diselamatkan. Adamud dukhul, tidak mencicipi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adamud dukhul, an-najah. Ya. Termasuk para ulama menyebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan jaminan al-atiq atau orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka, termasuk kemudian oleh Allah dibebaskan dari kesedihan atau dari kekhawatiran menemui hari kiamat, dan juga dibebaskan dari siksa kubur. Para ulama juga menyebutkan begitu. Nah, ini al-atiq ini tingkatannya juga para ulama menjelaskan antara maghfirah dan al-atiq. Maghfirah itu artinya ampunan, al-atiq artinya adalah pembebasan Allah dari api neraka. Tingkatan al-atiq itu di atasnya maghfirah, di atasnya ampunan. Al-atiq berarti itu yang dibebaskan oleh Allah, berarti la yadkhulun nar abadan. Orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka berarti dia tidak pernah masuk ke neraka abadan, selamanya. Wa amal maghfirah, adapun ampunan, itu ada orang yang kemudian melakukan dosa, dia oleh Allah diampuni, tapi ada peluang setelah itu dia berdosa lagi dan kemudian dia mencicipi siksaan di neraka. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Kalau maghfirah, dia sedang melakukan dosa, setelah melakukan dosa dan dia bertobat, Allah ampuni, tapi ada peluang setelah itu berdosa lagi, kemudian menyebabkan dia mencicipi siksa api neraka. Sedangkan al-atiq yang dibebaskan, dia adalah dosanya diampuni yang telah lalu dan dosanya dijamin akan diampuni pada hari-hari berikutnya. Al-atiq berarti memberikan rasa aman. Allah memberikan rasa aman kepada dirinya madin, di waktu atau dosa-dosa yang telah lewat, dan kemudian Allah memberikan jaminan keamanan bahwa dosa-dosa yang akan datang juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal maghfirah, adapun maghfirah adalah menjamin Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu saja. Oleh karenanya dibebaskan dari api neraka, tingkatannya adalah di atasnya maghfirah, di atasnya maghfirah. Makanya itqun minan nar ini termasuk disebutkan oleh para ulama, konsistensi. Nanti ada sebutkan oleh para ulama tanda. Di antara tanda-tandanya itqun minan nar, di antara tanda-tandanya orang-orang yang kemudian dibebaskan dari api neraka. Kalau dalam hadis itu yang jelas adalah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di situ Abu Bakar As-Siddiq datang di hadapan Nabi kemudian mengatakan, ya Abu Bakrin, anta atiqullahu minan nar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah atiq, engkau adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Artinya setelah itu apapun yang mungkin terjadi khilaf dari Abu Bakar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini atiq.
Di antara tanda-tanda orang yang adil, orang-orang yang kemudian mendapatkan kebebasan dari api neraka, disebutkan dalam hadis tadi di antara Yaum Arafah itu adalah hari di mana Allah itu membebaskan banyak hambanya dari api neraka pada hari Arafah. Di antara tanda-tandanya, semoga kita semuanya nanti masuk di tanda-tanda ini. Yang pertama, yuwaffiqu lit-taubah. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang mencocoki dirinya. Muwafiq, wafaqah itu adalah mencocoki, atau orang-orang yang kemudian menemui kepada ketaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang adil bukan orang yang kemudian karena dibebaskan kemudian dia dijamin tidak berdosa, maksum, tidak. Tapi orang yang adil kemudian adalah orang-orang yang diberikan kecocokan atau dicocokkan atau disandingkan ketika dia melakukan sebuah kekhilafan, maka Allah sandingkan petunjuknya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini adalah peluang hari-hari ini adalah hari-hari yang musim, kata para ulama, min musimul khairat, musim-musim di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengharapkan kebaikan-kebaikan dari hamba-hambanya. Oleh karenanya, ayyuwafiqullahu lit-taubah, di antara tanda al-adil yang pertama, selalu dia itu diberikan kelapangan hati, diberikan tazkirah, peringatan oleh Allah, itu ketika melakukan khilafah maka dia segera kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuwafiq ini juga kadang-kadang begini para jamaah, ada orang-orang yang kemudian khilaf ataupun salah ataupun kemudian terjatuh ke dalam dosa, tapi dalam hatinya itu tidak cocok dengan taubat. Dalam hatinya ada rasa, masa gini aja salah, masa gini aja kok dosa. Jadi ada takabur, ada bibit-bibit ujub yang mana itu kemudian tidak mencocoki dirinya untuk taubat. Enggak, masa gini aja salah, masa gini aja hilaf, enggak dosa ini. Ada keraguan-keraguan. Aku sudah benar, sehingga dia kemudian menutup diri ketika ada kebenaran-kebenaran itu datang, menutup diri ketika ada nasihat-nasihat benar itu datang. Ini termasuk yang tidak yuwafiq lit-taubah. Muwafiq lit-taubah adalah orang-orang yang kemudian cocok ketika kemudian khilaf, kemudian ada pintu taubat, dia cocok menurut dia, kemudian hatinya tergerak untuk segera bertaubat. Ini tanda-tanda al-adil yang pertama. Yang kedua, oleh para ulama ditandakan orang-orang yang adil yang dibebaskan dari api neraka adalah yusari'u bit-taubah, segera bertaubat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang an-nadam, orang-orang yang kemudian ada rasa penyesalan ketika kemudian khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau sedang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-nadam, merasa kemudian sedih, merasa menyesal. Ini awal daripada langkah untuk bertaubat kepada Allah. Ketika kemudian tidak ada penyesalan, tentunya sebuah taubat tidak menjadi taubatan yang nasuha, karena tidak ada penyesalan. Tidak yuwafiqu lit-taubah, hatinya tidak mencocoki dengan taubat. Nah, kemudian an-nadam ini juga bagian daripada di situ ada cahaya-cahaya keimanan. Ketika di hati kita Allah masih titipkan di situ cahaya keimanan ataupun titik-titik keimanan, maka tentunya an-nadam ini adalah bagian daripada yang dirasakan oleh kita. Merasa bersedih, kemudian merasa bersalah karena berbuat salah di hadapan Allah. Ini langkah awal. Dan ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari siksa di neraka. Karena Allah kemudian berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah." Tidak sama antara orang-orang yang kemudian Allah takdirkan menjadi ahli surga dan yang Allah kemudian uji, bahkan Allah hinakan dengan status ahli neraka.
Ashabul jannah humul faizun, orang-orang yang mendapatkan kriteria ashabul jannah dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, orang-orang yang akan beruntung. Oleh karenanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita ulang-ulang doa itu. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, wa minhum may yaqulu rabbana, yang pertama wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya titik fama lahu fil akhirati min khalaq. Dia hanya berdoa, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia titik, dan dia tidak meminta di akhirat. Wa minhum, sebagian mereka, sebagian manusia juga Allah gambarkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah fil akhirah mendapatkan kebaikan, ditambahkan di situ khusus wa qina adzabannar, selamatkan dari siksa api neraka. Kita semuanya ingin diselamatkan dari siksa api neraka. Oleh karenanya kerinduan hati ini, ketawaduan hati ini, kerendahan hati ini selalu mohon kepada Allah, ya Allah, ahli surga mungkin derajatnya belum mampu, sebagaimana ala ilahi lastu lil firdausi ahla, wahai Rabbku, lastu, bukanlah aku, lil firdaus, bagi surga firdaus, ahla, adalah orang yang menjadi ahlinya, wala aqwa ala naril jahim, tetapi aku juga tidak kuat untuk kemudian masuk ke dalam neraka jahim. Maka solusinya adalah fahabli taubah, ya Allah limpahkan kepadaku taubah. Fahabli taubah tawaghfir dunubi, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah, ini bagian daripada yang kemudian kita inginkan, dan kita juga menginginkan paling tidak kita kalau ibarat dijauhkan atau kemudian diselamatkan secara totalitas belum, kita mohon kepada Allah semoga Allah kemudian al-ib'ad atau at-takhfif. Allah juga menggambarkan bahwa makna itqun minan nar itu adalah takhfif, namanya diringankan oleh Allah, yang mana kalau kita sudah masuk dalam neraka, keterangan dalam ayat suci Al-Quran, kalau sudah kita nanti masuk di neraka atau hamba Allah itu dimasukkan ke neraka, maka fala yukhaffafu anhum al'adzab wa la hum yunsarun. Orang-orang kafir, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke neraka, maka kata Allah fala yukhaffafu, tidak ada keringanan, wa la hum yunsarun, tidak ada penolong. Tapi orang yang idkun paling tidak bisa mendapatkan satu makna yang disebutkan oleh para ulama, orang yang idkun minan nar berarti orang yang mendapatkan takhfif, keringanan dari hal tersebut. Disebut dalam surah Al-Ghafir. Kenapa kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan dari siksa api neraka? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina fin nar li khizanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffifu 'anna yawman minal 'adzab qalu awalam ta'tikum rusulun min qablikum qalu bala qalu fad'u wa ma du'a'ul kafirin illa fi dhalal. Allah gambarkan orang-orang yang di dalam neraka, wa qala, berkata alladzina, orang-orang yang finnar, yang Allah jatuhkan ke dalam neraka. Orang-orang di dalam neraka berkata kepada likhizanati jahannam, kepada penjaganya neraka jahannam, ud'u rabbakum, wahai malaikat, berdoalah kepada Rabb kalian untuk meringankan siksa kami. Qalu, para malaikat penjaga jahannam kemudian berkata, awalam ta'tikum rusul, apakah belum datang utusan yang membacakan ayat-ayat kepada kalian? Qalu bala, kemudian ya kami sudah datang rusul. Dan malaikat itu qalu fad'u, maka berdoalah. Malaikat menyuruh orang-orang yang berada di neraka jahanam, maka berdoalah. Wa ma du'aul kafir, tapi sayangnya doanya orang-orang yang kafir tidaklah berdoa kecuali dalam keadaan kesesatan. Ini salah satu juga perlu kita belajar
untuk kemudian berdoa, ya Allah yang Rabbana atina fid dunya hasanah full sampai waqina adzabannar. Orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat itu doanya terputus, Rabbana atina fid dunya saja tadi. Oleh karenanya sampai dia kemudian di jahanam, yang diminta tidak meminta dekat dengan Allah, tidak meminta ampunan Allah, tidak meminta kemudian yang lain, ya kecuali hanya dikembalikan itu lagi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dalam surat keterangan kenapa kita berdoa waqina adzabannar, kenapa kita juga berdoa semoga kita dibebaskan dari api neraka, khususnya di yaumil Arafah nanti, karena dalam sebuah hadis disebutkan yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimamin. Pada hari kiamat yu'ta didatangkan atau disediakan di neraka jahanam itu pada hari nanti adalah ada 70.000 tali, 70.000 rantai untuk mengikat. Wa fi kulli zimamin, kata Nabi, dan bersama dengan satu tali atau satu rantai tersebut sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat yang jumlahnya yang akan menariknya. Ini merupakan gambaran betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian tidak menginginkan kita semuanya hambanya itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa menjadi renungan nasihat buat kita semua. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah amalan-amalan dicintai oleh Allah, bahkan sampai menyamai dengan jihad fisabilillah. Yang kedua juga nanti di Yaumul Arafah ada hari di mana Allah akan membebaskan hambanya lebih banyak. Di hari itu akan dibebaskan lebih banyak pada hari itu, hamba dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah bahas tadi bahwa al-atiq, orang-orang yang dibebaskan ini di antara tandanya adalah orang-orang yang kemudian selalu mengiringi kekhilafannya dengan taubat, orang-orang yang sering bertaubat, orang-orang yang mendapatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-atiq di antaranya adalah al-atiq itu lebih tinggi daripada maghfirah. Kita ingin kita semuanya adalah al-atiq minan nar. Amin Allahumma amin. Di antara amalan-amalan atiq lagi sebagai penutup ada beberapa amalan yang memang di situ secara keterangan hadis dan Al-Quran, amalan-amalan ini dijelaskan bisa membebaskan kita dari api neraka. Yang pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qad aujabal jannah, orang-orang yang berbakti kepada orang tua itu Allah hadis Nabi sebutkan qad aujaba, Allah telah mewajibkan dirinya untuk masuk dalam surga, artinya dibebaskan dari neraka. Yang kedua adalah sholatul jamaah. Man shalla arba'ina yauman, barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut fi jama'atin, di dalam jamaah 40 hari berturut-turut, kemudian dalam sholat berjamaah tidak putus, dan dia yudrikut takbirul imam, dia mendapatkan takbiratul ihramnya imam tidak terlambat, maksudnya termasuk amalan yang bisa membebaskan dia dari dua hal. Yang satu membebaskan dari sifat munafik, yang kedua membebaskan dari api neraka. Dan yang ketiga shaum Arafah, puasa Arafah yang insya Allah akan kita laksanakan secara kalender itu di hari Selasa insya Allah. Kemudian yang keempat adalah i'tiku al-riqab, yang sekarang mungkin ini nggak bisa kita lakukan karena i'tiku itu artinya adalah membebaskan budak atau memerdekakan budak. Kita nggak bisa lakukan, tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah birrul walidain, sholatul jamaah, shaum Arafah yang sebentar lagi kita lakukan, merupakan amalan-amalan yang itu bisa menjadi pembebas kita dari api neraka. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Ala hadina sholihah wa fi kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah enggak ada pertanyaan. Tapi ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja karena mungkin waktunya juga sudah habis. Jadi tadi disebutkan ada hari-hari yang apabila hari itu kita melaksanakan ibadah maka akan mendapatkan pahala yang besar dan diampuni dosa-dosa kita. Salah satunya adalah 10 hari pertama di siang hari di bulan Zulhijjah, terkhusus puasa Arafah. Kita akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian akan diampuni mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian ada juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu ada manfaatnya. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Yang pertanyaan saya adalah mana yang lebih besar pahalanya, puasa Arafah atau puasa di bulan Ramadan di hari terakhir itu, karena di situ ada Lailatul Qadar. Itu saja. Nanti yang pertama, yang kedua, apakah kalau seandainya kita tidak melakukan puasa Arafah, kita tidak mendapatkan keutamaan dari amal-amal yang disebutkan tadi, misalnya 10 hari itu, setelah amal yang kita diampuni dan juga tidak diampuni dosa-dosa kita. Seperti itu saja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Yang pertama, tingkatan ibadah dalam kita itu yang pertama wajib atau fardu. Kalau yang fardu tentunya tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita tinggalkan, karena itu wajib. Berarti kalau wajib, apakah mana yang lebih utama, puasa Ramadan atau puasa sunnah? Tentunya wajib itu yang lebih afdal, lebih utama. Nah, terkait tentang puasa Arafah dan puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, di sini Allah memberikan instruksi lebih Allah cintai. Artinya kalau sudah dicintai itu, mau ibadah wajib, mau ibadah sunnah, itu pendekatan kepada Allah dua-duanya. Kalau yang wajib pasti mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal wajib. Pertama disebutkan hadis itu amal-amal wajib, kecuali aku akan datang kepadanya lebih banyak lagi. Nah, tentunya kalau kita ditanya apa mana yang lebih afdal, wajib sama yang sunnah? Wajib, karena para ulama sudah menyebutkan wajib. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita tidak melakukan di Yaum Arafah ini? Nah, ada dua. Yang pertama, secara hukum fikih memang tidak dosa karena memang tidak wajib. Gitu. Tapi kemudian secara kita pembuktian iman kita kepada Allah dan pembuktian cinta kita kepada Rasulullah itu menjadi pertanyaan kepada kita. Saya mencintai Rasulullah dan Rasulullah menjalankan itu, dan bahkan para sahabat-sahabat menjalankan itu. Kemudian kita tidak berikhtiar untuk menjalankan itu, kayaknya menjadi konsepnya atau menjadi pemahamannya adalah secara dosa tidak, tapi secara kecintaan kepada Nabi atau secara ikhtiar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tentunya ini satu pembelajaran buat kita. Dan apakah itu tidak diampuni yang tadi? Apakah itu kita tidak mendapatkan hal yang tadi? Kalau yang sifatnya itu di 10 pertama bulan Dzulhijjah, seluruh amalan, baik puasanya, baik ngajinya, baik sholatnya, baik jamaahnya, qiraatul Qur'annya, semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Memang di Yaum Arafah itu ada hadis khusus Nabi memerintahkan begitu. Apakah tidak diampuni? Ya, tidak mendapatkan ampunan khususnya di hari-hari itu. Tapi apakah itu kemudian menutup kita tidak bisa diampuni yang lain? Selama kita beristighfar dan bertaubat tentunya masih. Nah,
cuma tidak mendapatkan jaminan yang tadi Allah dan disebutkan yang puasa Arafah diampuni dosa setahun yang akan datang dan sebelumnya, begitu. Nah, ini salah satu keutamaan. Tentunya kalau para ulama menyebutkan ini adalah waktu-waktu emas, gitu aja Pak. Tentunya kita kalau normal, maksudnya di sini ada satu uang 1 juta, ada satu uang 10.000. Tentunya secara keyakinan, secara pengetahuan kita akan mengambil peluang yang lebih banyak, khusus di waktu ini. Ketika tidak ada halangan, ketika tidak ada udzur yang syar'i, saya kira bagian daripada ketulusan hati kita dalam rangka iman kepada Allah dan mencintai Nabi-Nya, kita laksanakan semampu kita. Insyaallah itu yang dapat kami sampaikan. Syukur. Oke, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.